Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putriani dari Prodi Manajemen Kelas Karyawan C. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum dalam Islam. Ada 4 di antaranya. Yang pertama tentang Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Di sini saya akan menjelaskan dari urutan yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaran malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah, kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Saat melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar Barat mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia hadis. Yang kedua, hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahasa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai sumber keterangan, pentakis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ada kalanya berasal dari ijtihad. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata saha, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasanya menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata sakim, yaitu sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Yang ketiga, ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Moraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevasinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini, karya Siti Fauzia Tunai. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jumhur ulama usul fiqh yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap sesuatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa.
Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma sahih dan ijma sukuti. Ijma sharih atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis. Pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatannya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat atau setelah meneliti pendapat itu. Sandaran ijma. Ijma tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandaran. Sebab ijma bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran tersebut dapat berupa dalil qat'i, yaitu Quran dan hadis mutawatir. Juga dapat berupa dalil zani, yaitu hadis ahan dan qiyas. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Qiyas sebagai metodologi penetapan hukum Islam, khasanah Islam dalam bidang hukum yang merupakan pemecah segala problematika yang berkaitan dengan perbuatan manusia hingga akhir zaman, di mana Al-Quran adalah tidak diturunkan lagi dan Nabi sebagai risalah telah tiada yang baik Al-Quran maupun Al-Hadis sebagai sumber hukum, maka telah meniscayakan adanya qiyas sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam setelah ijma sahabat. Tentu saja dalam menjadikan qiyas sebagaimana yang telah dikemukakan di atas memiliki kehujahan berdasarkan nas maupun akli. Adapun kehujahan Al-Quran, sunnah, ijma, sahabat maupun dalil akli tentang qiyas. Sekian penjelasan dari saya tentang sumber hukum dalam Islam. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.